Aduh, motor gue baret. Jadi motor gue ini habis dipinjem temen, balik-balik kayak gini. Aduh, mari deh kita bahas. Oke guys, jadi motor ini sudah hampir 1,5 tahun bersama gue. Jadi motor ini sudah menemani kita cukup lama. Waktu gue baru beli motor ini juga kita upload di YouTube kan. Nah, jeleknya gue adalah saat gue mempunyai motor ini, gue tidak menyayanginya, gue tidak merawatnya seperti motor PCX gue yang lama. Nah, gue nih pakai motor ini, udahlah, gue ada motor ini, siapa yang mau pakai, pakai aja. Nah, efeknya adalah saat dipakai sama teman-teman, ada teman yang bertanggung jawab. Habis dipakai, di wax, dicuci, diservis gitu kan. Ada yang make doang. Dan yang make doang itu kita bahas di konten ini, nggak usah kita sebut namanya. Pas balikin motornya nggak cerita apa-apa. Pas balikin motornya tiba-tiba ada baret di bodi, ada baret di bagian belakang, ada baret di bagian bawah. Jadi pas sudah balik kotor, motor kotor yang luar biasa. Habis itu pas dicuci ketahuan baret-baret bodinya. Nggak ngomong apa-apa. Nah di situ makanya gue mau ngomong jangan asal minjemin motor ke teman. Nah tapi kalau misalnya mau tetap minjemin gimana bang? Ini gue kasih tipsnya gimana cara minjemin motor ke teman yang aman. Yang pertama pastinya tanggung jawab. Nah carilah teman yang bertanggung jawab. Kalau misalnya orang yang bertanggung jawab minjem aja tuh pasti mikir banget gitu kan. Nah kalau misalnya dia bertanggung jawab, ada apapun di motor kita, di motor kalian, pastinya bakal aman karena dia bakal bertanggung jawab, jadi nggak nyesek-nyesek banget. Nah itu pentingnya kita mencari teman yang bertanggung jawab. Nah yang kedua ini bisa dibilang agak lebay tapi ini tetap masuk akal ya. Kalau misalnya mau aman, foto motornya. Iya, foto motornya. Jadi ini gue minjemin ke lu kondisi kayak gini ya. Nah lu balikin juga kayak gini nih. Oh mungkin bakal dibilang paranoid. Mungkin bakal dibilang, ah lu kok nggak percaya sama gue? Ya karena kalau udah kepercayaan itu hilang, itu lebih nggak enak gitu loh. Nah jadi foto motornya biar kalian tahu kondisi sebenarnya saat dibalikin. Nah yang ketiga ini juga agak random, tapi lebih baik nggak usah minjemin. Ya, daripada lu pusing minjemin motornya ke temen, mending nggak usah pinjemin aja sekalian. Dibilang pelit, dibilang gimana. Nah kalau amit-amit kenapa-napa, motor yang udah dibenerin pun itu nggak akan seenak yang dulu. Motor yang sudah dibenerin pun nggak akan senyaman yang dulu. Karena kalau udah berubah, udah namanya amit-amit jatuh, amit-amit nabrak, amit-amit baret. Sebenarnya baret ya bisa dibenerin gitu doang sih. Tapi kalau misalnya udah ada kerusakan yang seperti itu, handlingnya pasti beda, rasa ridingnya pasti beda. Nah terus kalau misalnya gue harus minjem motor nih bang, gue kepepet dimana gue harus minjem motor ke teman. Nah gue nggak enak nih, gue bisa nonton video lu, gue jadi merasa bersalah, jadi gak mau minjem. Nah sebenarnya pinjem motor itu sebenarnya mirip sama namanya kayak minjem duit ya. Mirip. Kalau udah pilihan terakhir, lu yakin bisa balikin duitnya, it's okay. Tapi kalau lu nggak yakin, jangan lakukan. Nah, ini motor tuh sama. Nah, jadi gue bakal kasih beberapa poin-poin penting saat minjem motor ke teman. Yang pertama pastinya, saat minjem motor ke teman, kembali lagi. Sama seperti awal, tanggung jawab. Nah, saat minjem ke teman, tanggung jawab sama barang yang dipinjam. Yang kedua, saat minjem motor ke temen, nah biar lebih enak nih, pas balikin motornya dicuci, diisi bensinnya, servis motornya, jangan dijual motornya. Yang ketiga, saat minjem motor ke temen, jangan dipakai yang aneh-aneh. Jelasin, saat minjem motor itu jelasin, mau dipakai kemana, mau dibawa kemana. Jangan tiba-tiba dibawa touring. Maksudnya amit-amit kecelakaan, amit-amit kenapa-napa, kilometernya nambah, itu nyesek banget ke owner. Yang keempat adalah saat minjem motor ke teman, jangan dipakai aneh-aneh. Tadi kan gue ngomong touring, nah ini lebih aneh-aneh lagi dan ini ada kasusnya di mana diklaim hak milik. Ya, diklaim hak milik. Jadi pas minjem motor ke teman dibilang ini motor gue, pakai photoshoot. Dibilang dibawa nongkrong ke teman, ini motor gue. Terus pas dicek ternyata bukan punya dia. Malunya minta ampun kan. Parah banget tuh kalau udah kayak gitu. Memalukan sekali, gak tahu diri banget dan itu bisa memutuskan tali silaturahmi ke temen lu dan sekitar lu juga. Lu ketahuan bohong, menyakitkan sekali.
Dan yang terakhir dari semua adalah seperti yang tadi kita bercandain, tapi ini ternyata bener juga, jangan dijual motornya. Jangan digadain motornya. Jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Karena kalau udah seperti itu udah parah banget gitu loh. Jadi ini kita sebenarnya kayak sesimpel dari baret ini, di motor ini, gue jadi mikir kemana-mana. Ya kan? Bang, ini cuma baret gara-gara temen lu, kok lu jadi buat kontennya sampai kayak gini? Enggak, ini jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa dari sekedar minjemin motor, kita bisa dapat banyak ilmu gitu loh. Dari sekedar kita minjemin motor, dari sekedar baret sekecil itu, kita jadi belajar banyak hal. Jadi, kalau minjemin motor ke teman, mikir dulu. Dan kalau mau minjem motor teman, mikir dulu. Oke guys, jadi itu sedikit pembahasan tentang kalau mau minjem motor atau mau minjemin motor ke temen, ya siap-siap dulu. Tadi udah kita jelasin semua, berawal dari baret ini, yang motor gue jadi baret-baret karena teman yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita bisa dapat topik pembelajaran untuk hari ini. Tentu aja jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nggak usah, kalau suka subscribe, kalau nggak apa-apa. Oke, itu aja dari gua. Ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.